Oke. Halo, selamat sore teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Selamat datang di program Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first platform F&B edutech di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vina. Di sini saya akan menjadi moderator untuk program Foodies on Sharing pada sore hari ini. Nah, halo, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih, teman-teman dari mana aja? Kira-kira dari suara saya sudah jelas ya, teman-teman ya? Oke. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas hal yang menarik nih teman-teman, mengenai 10 cara memperbaiki kondisi finansial melalui supply chain management. Nah, apa sih pengaruh dari supply chain management kepada kondisi finansial dan kenapa SCM mampu memperbaiki kondisi finansial usaha teman-teman foodpreneur? Tema ini akan dibahas oleh Mas Ahmad Saiful yang merupakan co-founder sekaligus board of curriculum di Foodies, praktisi consumer goods dengan pengalaman internasional dan lebih dari 18 tahun berpengalaman dalam berbagai aspek bisnis seperti financial planning dan analisis, marketing, risk management atau audit, bisnis proses, dan supply chain management. Wah, tepat banget ya teman-teman narasumber kita untuk sore hari ini. Mungkin kita langsung aja kali ya mengundang Mas Ahmad untuk join nih. Halo Mas Ahmad, boleh join kira-kira ke Zoom ini? Oke, sambil menunggu Mas Ahmad join. Oke. Ahmad join, mungkin teman-teman foodpreneur boleh saling sapa, kira-kira dari mana aja nih? Kira-kira? Halo Vina, Oke, Mas Ahmad. apa kabar? Baik, Mas. Mas gimana kabarnya? Baik? Baik, baik. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas, Mas. Jelas. Oke, Selamat sore teman-teman foodpreneur. Semoga semuanya sehat-sehat, kondisi menantang, tapi ya jaga kesehatan. Eh, Bisnis juga mungkin menantang, cuman jangan patah semangat. Tetap berjuang dan semoga sukses selalu. Badai pasti berlalu lah. Benar, Mas. Nah, semoga juga Mas Ahmad tetap semangat nih, terus membagikan ilmunya kepada teman-teman foodpreneur ya, Mas ya. Insya Allah, insya Allah. Iya. Ya, Mas, tadi saya sudah menjelaskan sedikit nih, Mas, tentang topik yang akan kita bahas pada sore hari ini mengenai 10 cara memperbaiki kondisi finansial melalui supply chain management. Nah, tapi mungkin, Mas, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai 10 cara ini nih, Mas, mungkin dari Mas Ahmad bisa menjelaskan secara singkat mengenai apa itu supply chain management. Karena mungkin ada beberapa pendengar baru nih dari teman-teman foodpreneur yang masih agak asing kayaknya dengan istilah supply chain management atau seringkali kita singkat SCM. Mungkin dari Mas Ahmad bisa bantu menjelaskan sedikit. Ya, terima kasih Vina. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai awal saya jelaskan dulu ya, supply chain managementnya nama ininya aja lah, nama teknisnya gitu ya, nama kerennya. Tapi sebetulnya pasti teman-teman foodpreneur sudah melakukannya gitu ya. Jadi tugasnya supply chain management atau bahasa Indonesianya rantai pasok, singkatnya adalah memastikan ketersediaan produk ya, memastikan ketersediaan produk. Nah, kalau kita bisnis kuliner ya memastikan ketersediaan produk kuliner untuk konsumen. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari pengadaan bahan baku sampai dengan produk akhir, sampai ke tangan konsumen. Sesederhana itu sebetulnya definisinya. Nah, kenapa itu penting? Gitu ya. Kenapa itu penting? Karena kalau kita sudah punya brand, kita sudah punya rasa yang enak, terus kita sudah punya promotion atau marketing yang bagus, itu kan akan mengenerate demand ya, meng-create demand. Orang akan datang, orang akan beli gitu ya. Nah, tapi kalau orang udah datang dan mau beli, tugas selanjutnya adalah memastikan produknya ada kan. Jadi kalau udah orang mau beli, produknya nggak ada, percuma. Nah, itulah tugas supply chain management. Oke. Jadi supply chain management ini sebenarnya ini ya Mas, alur dari awal bahan baku hingga sampai akhirnya ke tangan konsumen dengan yang tadi ya Mas ada diperhatikan juga kualitasnya terjaga dan ada efisiensi di dalamnya ya Mas ya. Betul. Oke.
Oh, Singkatnya, iya, singkatnya kalau marketing itu tugasnya creating the demand, ya, supply chain adalah fulfill the demand, ya kan? Marketing oke, menciptakan demand-nya, supply chain ya memenuhi permintaan tersebut. oke, oke, yap, yap, mengerti Mas. Nah, mungkin ini juga saya ingin menginfokan juga kepada teman-teman foodpreneur yang nanti ingin bertanya, mungkin boleh di kolom Q&A ya, jangan di kolom komen, takutnya nanti tidak terbaca. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Q&A akan saya bacakan langsung nanti untuk dijawab oleh Mas Ahmad, dan jangan lupa ya teman-teman, pertanyaannya sesuai tema kita pada sore hari ini. Nah, Mas Ahmad, mungkin tadi penjelasannya sudah cukup jelas mengenai supply chain management itu apa. Teman-teman juga jadi lebih mengerti untuk memulai topik kita yang membahas mengenai 10 cara memperbaiki kondisi finansial melalui SCM. Nah, mungkin Ya, dari Mas Ahmad, kayaknya teman-teman trainer udah nggak sabar. Mungkin dari Mas Ahmad, boleh membahas lebih lanjut, waktu dan tempat saya persilahkan. ya, terima kasih Vina. Nah, biar alurnya enak ya, ya kita memang agak satu arah nih, nggak bisa dua arah penuh gitu ya. Saya akan menjelaskannya dalam tiga bagian utama. Saya nanti ingatkan kembali peran supply chain management itu apa aja. Terus udah banyak artikel-artikel tuh di blognya Foodies atau di Telegramnya mengenai supply chain management. Nanti bisa dibaca lagi, tapi saya akan ulang intinya, poin pentingnya apa saja. Terus kita nanti masuk mengenai apa aja yang bisa kita lakukan dalam supply chain management untuk memperbaiki kondisi finansial. Dan nanti saya akhiri dengan, nah dalam kondisi pandemi ini apa yang paling penting ya gitu ya. Jadi nanti saya alurnya saya jelaskan, saya sharing mengenai 10 hal yang bisa dilakukan, tapi jangan lupa nih, ketika pandemi ini PPKM yang ya rasanya mungkin PPKM atau PSBB tidak berujung, mudah-mudahan nanti suatu saat berakhir dan situasi akan lebih baik. Tapi kita harus antisipasi, seandainya ini terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan di dalam supply chain management. Itu, Vina. Saya mulai dengan yang pertama dulu ya. Saya ingatkan mengenai peran supply chain management. Tadi kan saya cerita mengenai apa namanya uh, definisinya, gitu ya. Perannya itu ada 4 hal, gitu ya. Yang pertama, peran supply chain management adalah safe and high quality product. Jadi, untuk memastikan uh, permintaan itu terpenuhi, ya, salah satu tugas utama dan paling penting dari supply chain management adalah memastikan produk yang kita produksi itu, makanan yang kita jual itu kualitasnya cocok dengan yang kita inginkan, gitu ya. Dan safe. Safe itu artinya apa? Safe untuk konsumen dan diproduksi dengan cara yang aman juga gitu di dapurnya gitu ya. Jadi safe and high quality product. Yang kedua adalah untuk memastikan reliable service. Nah, reliable service itu poin utama yang tadi saya sampaikan, memastikan produknya ada. Untuk memastikan produknya ada, terdengar sederhana ya. Tapi mulainya adalah dengan merencanakan permintaan dan merencanakan ketersediaan bahan baku. Nah, kedua hal itu harus cocok gitu ya. Kita udah rencanakan permintaan, tapi bahan bakunya nggak ada, percuma, nggak bisa dibuat gitu. Itu yang kedua. Nah, dua yang terakhir ini sangat berkaitan dengan memperbaiki kondisi finansial Vina dan teman-teman foodpreneur, yaitu efficient cost gitu ya. Nah, kalau dalam bisnis kuliner, istilahnya food cost, harga pokok penjualan, atau cost of goods sold COGS, itu salah satu komponen terbesar. Ya, rata-rata tergantung bisnisnya ya, bisa antara 40-50% biaya itu terletak di harga pokok penjualan atau food cost, bahan baku, apa namanya, bahan mentahnya, kemasannya, dan tergantung proses produksinya bisa jadi juga termasuk ongkos orang-orang yang memproduksinya. Dan itu salah satu komponen cost terbesar di dalam bisnis kuliner. Nah, tugas yang ketiga itu adalah efficient cost perannya. Nah, yang terakhir, salah satu tugas utama juga dari supply chain management adalah strong cash. Nah, strong cash ini hubungannya apa? Hubungannya dengan modal kerja atau working capital. Gitu ya. Apa sih gitu ya? Nah, working capital itu adalah ya uang yang tertahan di dalam bisnis yang kita gunakan dalam bentuk persediaan atau inventory, dalam bentuk piutang ya atau account receivable dikurangi dengan hutang atau apa namanya account payable gitu ya. Nah, supply chain management itu berkaitan dengan dua, persediaan itu urusannya supply chain management gitu ya. Dan juga hutang, terutama hutang yang berhubungan dengan hutang ke supplier itu juga
salah satu peran penting dari supply chain management gitu. Jadi bayangkan dalam komponen cash flow, persediaan dan hutang itu peran penting dari supply chain management gitu ya. Hubungan dengan supplier, termin pembayaran, harga dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi dalam hubungannya dalam finansial ada dua peran penting. Satu efficient cost dan dua strong cash. Nah, gitu cerita awalnya. Baru saya masuk ke 10 komponennya gitu, Vina. Oke, Mas mungkin saya bantu ulang ya, mungkin karena di sini banyak pendengar-pendengar yang baru masuk, mungkin baru masuk di pertengahan pembahasan. Jadi di sini itu Mas, empat peran utama dari SCM dalam bisnis kuliner itu sebenarnya ada empat ya Mas, menjaga kualitas dari produk itu sendiri, kemudian menghasilkan servis yang maksimal, dan adanya Ya, efisiensi cost dan strong cash yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, begitu ya Mas ya? ya, Di ya. mana efisiensi cost dan strong cash itu adalah posisi SCM yang sangat berperan dalam kondisi finansial usaha teman-teman foodpreneur ya. Betul, terutama sekarang apalagi kalau lagi situasi begini ya, cash flow ya. Terus Benar Mas. terang ya saya mengalami sendiri juga ya gitu ya. Saya juga terlibat dalam satu bisnis kuliner, investor dan ikut memantau juga gitu ya. Ya nafas itu pendek-pendek gitu sekarang ya. PPKM 2 minggu atau 3 minggu itu, waduh kalau kita nggak bisa mengelola cash flow dengan baik, eh, struggling kita akan sulit gitu ya menjaga jalannya bisnis, terutama harus bayar karyawan gitu. Jangan lupa itu salah satu yang paling penting ya, karyawan kita dan macam-macam. Jadi cash flow, bagaimana SCM bisa melakukan inventory management dan juga manajemen hutang kepada supplier itu menjadi sangat penting gitu. Selalu penting tapi lebih penting lagi sekarang. Ya benar Mas, setuju. Oke, terus bagaimana nih Mas, kaitan tadi sudah dijelaskan empat peran utama dari SCM, 10 caranya nih Mas, gimana cara kita memperbaiki kondisi finansial di saat yang PPKM seperti ini ya Mas, melalui SCM. Mungkin dari Ya, Mas Ahmad boleh bantu jelaskan. ya, terima kasih Vina. Nah, nomor satunya selalu mulai dengan hal yang sama, planning. Apapun itu mulainya dengan planning, perencanaan. Nah, mungkin nyambung sekarang dengan masa PPKM gitu ya. Planning itu maksudnya apa? Merencanakan permintaan sesuai dengan kondisi gitu ya. Artinya kita harus lihat historical, misalnya ya 1 bulan terakhir, 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir itu rata-rata penjualan itu berapa? Atau kita bisa kombinasikan juga dengan misalnya promo yang kita lakukan gitu. Jadi perencanaan ini perencanaan atas apa? Perencanaan atas berapa yang kita mau jual gitu ya. Dalam masa PPKM ini hampir pasti dine in hilang semua gitu kan ya, terutama untuk daerah Jawa Bali. Nah, tinggal permintaan yang ada dari online, GrabFood, GoFood, atau kalau yang barangkali teman-teman punya WA bisnis, itu kira-kira berapa permintaannya gitu. Itu penting karena itu titik awalnya gitu ya. Kenapa itu penting titik awalnya? Nah, saya pindah ke poin kedua, karena itu akan menentukan berapa banyak bahan baku yang kita beli gitu. Kalau kita berharap, ya mudah-mudahan teman-teman bisnisnya meskipun nggak ada dine-in bisa bertahan gitu ya, tapi hanya yang sangat beruntung yang bisa omset atau penjualannya nggak turun saat PPKM gitu ya. Alhamdulillah kalau ada yang bisa omsetnya sama gitu ya. Terutama yang mengandalkan order-ordernya online. Nah, kalau teman-teman mainnya dari dulu di online, cloud kitchen mungkin nggak terlalu banyak pengaruh gitu. Nah, itu hubungannya yang kedua, rencanakan kebutuhan bahan baku gitu. Dari permintaan yang kita rencanakan gitu ya, kalau misalnya seandainya turun 10-20%, kebutuhan bahan baku juga direncanakan gitu ya, sesuai dengan permintaan tersebut gitu. Nah, kebutuhan bahan baku kan hubungannya dengan inventory atau stok ya. Itu ada dua tuh istilahnya. Stok itu ada yang namanya cycle stock gitu ya. Saya stok normal yang kita selalu isi gitu ya, sesuai dengan rata-rata permintaan yang ada. Yang kedua namanya safety stock. Nah, secara sederhananya kalau bahasa umumnya cycle stock itu apa? Just in time. Pas butuh, pas ada gitu. Memang paling enak hidup tuh begitu kan ya. Pas butuh, pas ada. Pas mau beli ada uangnya. Pas mau main ada uangnya gitu ya. Sama kalau bisnis kuliner juga. Pas perlu barangnya, pas perlu bahan bakunya, pas ada gitu ya. Jadi harus pas. Inventory yang bagus itu pas. Nah, dalam masa-masa yang tertentu gitu, kalau misalnya lagi rame, ada namanya safety stock. Nah, safety stock itu istilahnya apa? Just in case.
Jadi kalau misalnya lagi minggu Lebaran, dalam masa normal nih ya, atau sorry, setelah libur Lebaran, libur panjang, atau long weekend, itu kan biasanya pembelian naik tuh. Nah, kita selain nyetok apa namanya bahan baku yang biasanya memang memenuhi permintaan, kita kasih safety stock tuh. Nah, jadi cycle stock adalah just in time, pas butuh, pas ada barangnya. Kalau safety stock itu just in case. Just in case itu artinya, kalau misalnya just in case naik, kita ada stoknya. Gitu ya. Itu yang kedua. Dan ini sangat penting. Pasti kemungkinan besar lah ya, saya nggak bisa memastikan dalam masa-masa PPKM ini atau pandemi, teman-teman foodpreneur bisnis kuliner harus sedikit menurunkan inventorinya gitu ya. Kenapa itu penting? Karena nanti kalau terlalu tinggi, jangan lupa beli inventory itu pakai uang kan ya, bukan pakai daun. Ya. Artinya apa? Uangnya tertahan dalam bentuk inventory, nggak bisa diapa-apain. Belum lagi kalau kebanyakan nanti resiko rusak, resiko hilang, resiko basi gitu. Nah itu yang kedua. Nah, saya transisi ke yang ketiga. Nanti saya take pause dulu ya untuk diskusi sama Vina. Yang Iya, ketiga itu dapatkan harga bahan baku yang paling kompetitif gitu ya. Nah, caranya banyak, bisa dibahas di beberapa artikel atau IG Live sebelumnya gitu ya. Dari mulai cari harga supplier di online atau offline yang paling kompetitif, negosiasi harga. Jadi jangan, kalau tadi inventory itu sebaiknya pas butuh pas ada, tapi bukan berarti cara pembeliannya pas perlu baru beli ya. Jangan. Kenapa? Karena kalau pas perlu baru beli, kita tuh ibaratnya belinya ketengan, ya kan? Ketengan eceran lah gitu ya. Saya nggak tahu semua ngerti istilah ketengan atau nggak eceran. Kalau beli eceran otomatis sudah pasti lebih mahal daripada beli banyak. Atau bukan beli banyak tuh artinya nggak langsung datang banyak ya. Kita udah punya kontrak kerja sama dulu sama supplier. Pak, Bu, dalam sebulan itu saya kira butuh ayam sekian. Tapi datangnya seminggu 2 kali ya. Nah, kalau saya belinya sebulan kuantitasnya 100 kilogram, harganya berapa? Kan otomatis kalau kita punya percakapan seperti itu, harga bisa dinegosiasikan kan ya. Jangan sampai pas butuh barangnya baru beli pasar gitu, beli sedikit-sedikit karena nggak ada. Nah kalau keadaan extraordinary tiba-tiba butuh ya mungkin nggak apa-apa sekali 2 kali. Tapi jangan pernah melakukan strategi pembelian itu eceran, pas butuh baru beli, itu akan menjadi mahal. Nah itu harga. Dan yang kedua, kalau kita punya hubungan dengan supplier, sebisa mungkin termin pembayarannya adil tapi panjang. Artinya gimana? Artinya kalau kita beli barang dari supplier, kita bayar cash, bagus, nggak apa-apa kalau ada cashnya, ya kan? Tapi artinya kita harus bayar dulu sebelum barang produk tersebut terjual, gitu ya. Saya ambil contoh nih, misalnya kita punya termin pembayaran sama supplier 7 hari atau 14 hari, ya kan? Kita udah dapat barangnya dulu, kita proses, kita jual, ya kan? Ke konsumen, bubur ayam lah misalnya. Kan kita udah dapat uang dari konsumen dulu kan ya? Karena kita punya waktu 7 sampai 14 hari bayar ke supplier, artinya kita bisa menggunakan uang dari konsumen itu untuk pembayaran. Jadi nggak usah modal sendiri dulu gitu ya. Nah, artinya apa? Eh, yang paling baik adalah proses konversi bahan baku secepat mungkin bisa jadi terjual gitu ya. Waktu bayar sepanjang mungkin, tapi adil ya, gitu ya, bukan berarti sepanjang mungkin saya bayar nanti 3 bulan ke depan, nah itu nggak fair lah, hubungan bisnis nggak fair sama supplier. Tapi ya 14 hari, 2 minggu, 3 minggu mungkin masih fair. Artinya ketika kita harus membayar, termin pembayaran dan juga negosiasi harga itu udah direncanakan baik-baik. Artinya kita udah dapat uangnya dulu dari konsumen terjual, dengan cash yang ada kita bisa bayar ke supplier. Jadi muter uangnya enak gitu. Bayangin kalau kita bayarnya cash, ya kan? Kita belum jualan, tapi kita harus modalin dulu bayar ke supplier gitu. Itu yang ketiga, Vina. Saya stop di sini dulu ya sambil minum. iya boleh Mas. Tadi sudah sampai poin di mana pencarian ini ya Mas, apa namanya, apa, maaf, bagian inventory. Ya, Nah, saya ada pertanyaan nih terkait beberapa poin yang awal mengenai ketersediaan produk. Tadi Mas jelaskan itu kan dipengaruhi oleh permintaan konsumen ya Mas ya. ya,
Nah, Mas, kira-kira ada nggak sih cara agar kita bisa mengukur permintaan konsumen dan merencanakan dari permintaan konsumen tersebut? Karena kan kalau misal kita lihat nih, permintaan konsumen itu kan sulit tebak ya, Mas, sulit diraba. Hari ini pesan 10, besok 20. Nah, itu kan kita jadi agak bingung nih menentukan ketersediaan dari produknya seperti apa. Nah, itu bagaimana, Mas, kira-kira? Biasanya starting point mudahnya adalah lihat historical trend gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman foodpreneur ini semuanya minimal punya catatan atau POS simple gitu ya. POS kan sekarang nggak terlalu mahal ya subscription-nya. Karena dari POS tersebut kita punya data menu-menu apa saja yang laku dalam ya historical ya, mau seminggu, 2 minggu, sebulan ke belakang. Awalnya dari situ gitu ya. Jadi kita harus punya baseline permintaan dulu gitu ya. Dari historical, oh rata-rata mangkok bubur ayam yang terjual dalam seminggu itu 200 porsi gitu ya, misalnya. Nah, tapi hati-hati. Kita harus tentukan dua tuh. Satu baseline-nya, kedua promonya gitu ya. Kadang-kadang permintaan itu juga dipengaruhi, or bukan kadang-kadang ya, hampir pasti ya, dipengaruhi oleh promo yang kita jalankan gitu ya. Ada di periode-periode tertentu, misalnya kita jalanin buy one get one, atau bikin paket, atau ikut promo di GrabFood atau di GoFood, itu permintaan akan naik ya. Nah, jadi dalam menentukan permintaan, kita harus punya dua. Satu, baseline permintaannya. Gampangnya apa sih? Kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, kira-kira berapa banyak orang yang beli. Nah, kira-kiranya itu dari mana? Jangan pakai feeling aja. Dari data historical, yang punya Mhm. POS bagus, yang nggak punya, ya mudah-mudahan punya catatannya ya. Rata-rata tuh seminggu terjual berapa sih? Nah, yang kedua, permintaan itu juga bisa influence, bisa dipengaruhi dengan promo gitu. Kalau bikin promo itu pasti naik gitu. Jadi jawaban singkatnya dari historical data sih. Kalau bisnisnya baru mulai, ya mau nggak mau estimasi ya, mau nggak mau estimasi Kayak kira-kira bandar ya, berapa. Mas. Iya, karena kan kita nggak punya sumber data awalnya gitu, Vina. Oke. Mas, mungkin ada satu lagi nih pertanyaan saya terkait info yang terakhir Mas infokan. Di sini Mas menjelaskan juga ada mengenai safety stock ya Mas ya. Ya, Berarti posisi safety stock ini tidak harus selalu ada ya Mas, mengikuti kondisi tren yang saat ini terjadi aja. Kalau lagi penuh kita siapkan safety stock, tapi kalau ternyata ya, kondisinya normal kita siapkan cycle stock aja gitu ya Mas. Nah, betul. dalam menentukan safety stock ini ada rumus khususnya nggak sih Mas, biar nanti posisinya nggak banyak waste juga yang terjadi gitu. Kira-kira ada Ya, rumus khusus menentukan safety stock? kalau rumus persis eksak gitu ya nggak ada, tapi saya bisa ambil bayangan aja gitu ya. Dalam situasi normal mungkin antara safety stock 7 sampai 10% dari rata-rata persediaan mungkin cukup gitu ya. Dalam situasi normal ya. Tapi kalau libur panjang, ya, contoh nih libur panjang ya kan. Libur panjang supplier ikut libur juga kan. Nah, safety stock jangan di jumlah yang sama karena dia libur. Kita harus ngitung kalau kita nggak bisa beli selama 5 hari ke depan, stoknya harus berapa? Bisa jadi lebih tinggi, 20% atau 25% lebih tinggi gitu. Jadi safety stock itu disesuaikan dengan keadaan. Satu, periode di mana apa namanya penjualan terjadi gitu ya. Kedua juga lihat variabel dari suppliernya juga. Misalnya supplier nih akhir tahun tutup gitu. Ya kita harus stoknya agak lebih banyak karena kita tahu seminggu ke depan nggak bisa beli gitu kan ya. Normalnya mungkin sekitar 7 sampai 10%, tapi sisanya tergantung situasi. Bisa jadi kalau libur panjang kita harus stok sampai 15-20% bisa jadi gitu. Oke, siap-siap Mas. Mungkin boleh dilanjutkan lagi Mas, tahap berikutnya Ya, di nomor 4 ya Mas ya. nomor 4. Nah, nomor 4 kita setelah kita apa namanya mendapatkan harga yang paling kompetitif dan juga termin pembayaran yang adil gitu ya dan apa namanya enak untuk kedua belah pihak antara kita dan supplier. Yang keempat adalah sesuaikan jumlah dan frekuensi pembelian gitu ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, kalau kita sudah tahu rata-rata pembeli kebutuhan dalam 1 minggu, kita rencanakan tuh kita bagi-bagi dulu. Kalau bahan segar mungkin datangnya 2 hari sekali gitu kan ya. Tapi kalau bahan kemasan yang nggak ada expirednya mungkin seminggu sekali cukup. Gitu ya. Dan juga bahan-bahan lainnya. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan jenis bahan dulu, terus kita tentukan tuh jumlahnya datangnya berapa, frekuensinya juga berapa dalam seminggu. Apakah cukup seminggu sekali atau lebih sering. Apalagi kalau yang juaranya bahan segar ya.
Kita beli ayam banyak seminggu sekali, ya nanti ayam yang dijual ke hari kelima ke enam mungkin udah nggak sebagus ayam yang segar gitu ya. Nah itu yang penting juga. Nah di sini termasuk meminimalkan waste atau bahan-bahan yang terbuang ketika penerimaan. Ya. Barang dari supplier, sebaik apapun hubungan kita dengan supplier, itu kita harus cek. Kita harus cek, bikin SOP penerimaan barang, cek kualitasnya, dan juga buat persetujuan di awal dengan supplier. Kalau ada apa-apa, ya boleh dibalikin. Ya. Jangan sampai barang itu terima-terima aja, taruh di gudang, baru ketahuan pas mau diproses di dapur, di kitchen gitu kan ya. Ya udah telat. Ya, supplier juga bilang lah, waktu diterima emang nggak dicek dulu gitu. Susah membuktikannya. Gitu ya. Jadi biar bunga sama pemain. Yang keempat, sesuaikan jumlah dan frekuensi pembelian, termasuk cek barang pada saat datang. Biar waste-nya minimal gitu. Jangan nggak ada yang terbuang. Mau beli apa kayak toge, telur, ya mungkin nggak bisa dicek semua kan ya, tapi minimal visual check, sampel check. Nah, itu yang keempat. Jadi meminimalkan, tujuannya sih simpel, meminimalkan waste pada saat penerimaan barang gitu ya, sebelum diproses. Nah, yang kelima, ini mau nggak mau urusannya sama rajin, teliti, rapih. Ya. Apa maksudnya? Rapihkan pencatatan inventory gitu ya. Terdengar sederhana, tapi kalau saya sering ngobrol di beberapa kelas dan juga waktu sempat offline, eh, disiplin untuk rapih itu ternyata perjuangan ya. Kadang-kadang cara kerjanya atau orang-orangnya juga yang kita perlu siapkan. Maksudnya apa sih rapihkan catatan? Jadi kalau kita pesan ke supplier kan kita keluarkan purchase order gitu ya. Harus punya tuh catatan purchase ordernya, nomornya berapa gitu ya. Nggak ada sistem nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bukan masalah sistem yang canggih. Excel atau ya minimal Excel lah ya. Kalau di buku catatan, buku garis zaman dulu itu kayaknya udah nggak kekinian banget. Minimal Excel lah. Kita tahu tuh kalau beli purchase ordernya nomor berapa, berapa yang dibeli, jenis barangnya apa. Itu dulu satu catatan. Kedua, kalau barangnya datang, kan ada surat jalan tuh dari supplier. Nah, ini atas PO yang mana? Diterimanya berapa? Dicatat lagi di catatan itu. Oh, PO yang ini barangnya udah datang gitu ya, di Excel gitu. Nah, ketiga, termasuk sampai dengan apa namanya? Penyimpanan gitu ya. Masuk ke gudang nih. Di gudang dicatat, ya kan? Di gudang dicatat stok apa namanya? Telur itu sekarang ada berapa butir atau ayam ada berapa kilogram gitu ya. Nah, itu harus dicatat tuh di dalam bentuk apa namanya? Stock card atau kartu stok. Selanjutnya apa? Kalau kitchen ngambil barang, jangan ngambil-ngambil gitu aja. Harus ada catatannya, siapa yang ngambil, jam berapa, berapa ngambilnya, diupdate lagi kartu stoknya gitu ya, di Excel yang sama. Dan terakhir, kalau nanti itu sudah apa barangnya udah diambil, kan kalau kita sama supplier tuh termin pembayarannya misalnya berapa hari semenjak diterima gitu ya. Bagian finance, siapapun yang pegang finance, dia harus koordinasi sama orang gudang atau supply chain-nya. PO yang barangnya sudah diterima itu harus dibayar dalam waktu apa namanya sesuai gitu 7 hari atau 14 hari sesuai dengan termin pembayarannya gitu. Nah, waktu bayar harus dicek lagi apakah harga dan kuantitas barang yang kita bayar itu sesuai nggak dengan purchase order dan pada saat barang diterima gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Jangan sampai kita bayar, PO-nya nggak ada gitu ya, dan tidak sesuai dengan barang yang kita terima. Jadi kita bayar atas sesuatu yang fiktif gitu ya, atau tidak sesuai lah. Misalnya kita pesan 100, datang 80, kita bayar 100. Nah, itu kalau nggak ada pencatatan sederhana, Excel aja, PO-nya, datangnya, kapan, surat jalannya, terus apa namanya dicatat di gudang stoknya berapa, kalau stoknya keluar berapa, terus dibayar kapan dan tanggal berapa, semuanya harus cocok antara purchase order, penerimaan barang, sama bayar. Nah itu kadang-kadang itu salah satu faktor yang terjadi lah, barang yang datang tidak cocok dengan yang dipesan, yang dibayar tidak cocok dengan yang datang. Kuncinya sederhana, disiplin. Jadi nggak usah mikirin, oh berarti saya harus punya sistem. Mungkin iya, kalau bisnisnya udah 100 miliar, 200 miliar, outletnya banyak, ya oke, punya sistem. Tapi kalau masih bisa di-manage, minimal Excel. Itu.
Yang kelima, rapilah. Rapihnya enaknya apa? Dari awal. Kalau ada yang bisnisnya masih awal-awal, belum terlalu besar, rapihin dari awal. Kalau udah gede, pusingnya berkali lipat. Nah, percaya deh sama saya. Kalau bisnisnya udah gede, suruh ngerapihin, udah itu bisa rapih, tapi lama, puyeng. Jadi mendingan mumpung kecil, rapihin lah catatan itu disiplin. Gitu, Vina. Dimulai dari Mungkin, kecil dulu ya Mas ya. ya betul. Jadi rapih, disiplin itu sebelum bisnisnya besar dan berkembang. Nah, yang keenam, setelah keenam ini saya pause lagi. Tadi kan kita ngomongin inventory ya. Nah, yang keenam ini jaga inventory level dengan optimal. Contoh gini, tadi kan kita punya jadwal pembelian ya, pokoknya kalau beli itu seminggu sekali atau dua kali. Tapi sebelum beli, dicek dulu persediaannya, stoknya ada berapa. Jangan asal beli. Oh, biasanya saya beli telur, apa namanya, atau saya beli ayam 50 kilo seminggu. Iya, tapi cek dulu di gudang masih ada berapa, gitu ya. Itu poinnya mengenai dengan reorder point, gitu ya. Jadi kapan kita harus membeli? Jadi keputusan pembelian itu berkaitan juga dengan pencatatan persediaan yang rapi. Jangan bagian pembelian atau procurement, ya pokoknya seminggu saya beli segini. Nanti dulu lihat di gudangnya masih ada atau enggak, stoknya masih bagus atau enggak. Masih bagus bisa digunakan. Misalnya rata-rata seminggu butuhnya 100, di gudang masih ada 30 misalnya. Kan kita perlu belinya cuma 70 kan, nggak perlu beli 100-100-nya gitu. Itu yang keenam. Jadi jaga inventory dengan optimal. Istilahnya tadi saya udah sampaikan di awal, pas perlu, pas ada barangnya gitu. Itu yang paling ideal. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Siap. Terima kasih Mas Hamad. Saya coba bantu merecall lagi ya. Berarti 3 poin terakhir yang dijelaskan itu kita pertama harus make sure sekali lagi jumlah dan frekuensi pembelian itu sesuai dengan keperluan ya Mas. Karena ini kan Ya, berhubungan dengan waste yang nanti akan kita keluarkan. Kemudian kita juga harus rapih dalam mencatat inventory. Nah, nih teman-teman yang sedang menjalani usaha, jangan lupa untuk mencatat inventory karena ini penting banget. Karena juga akan mempengaruhi kondisi finansial teman-teman kalau catatan inventory-nya masih berantakan. Dan dimulai dari kecil dulu ya Mas, sebelum akhirnya nanti jadi hal yang lebih besar, lebih kompleks, dan lain-lain. iya, Kemudian iya. menjaga juga level inventory levelnya ya Mas. Jadi kita harus tahu stok yang ada, kemudian kita bisa reorder lagi berapa gitu. Mungkin ada Mas pertanyaan dari saya lagi nih Mas nih, terkait salah satu masalah dari teman-teman food planner ini kan salah satunya Hmm. adalah waste ya Mas. Walaupun kita sudah misalnya merencanakan, tapi pasti perencanaan ada aja yang miss-missnya, terus akhirnya ada waste yang muncul. Nah, kira-kira dari Mas Ahmad nih, ada tips and trick nggak gimana cara mengubah waste menjadi satu hal yang memiliki nilai jual lagi, atau waste-nya ini nggak sia-sia lah bisa dibilang begitu. Iya, waste itu kan kalau di bisnis kuliner ya, biasanya munculnya dari dua ya. Satu, bahan bakunya sendiri yang nggak bagus gitu ya, sehingga terbuang. Atau bisa jadi pada saat proses produksi itu gagal gitu ya. Jadi di dapur masaknya salah, terlalu banyak kecap, terlalu banyak garam, nggak enak dibuang gitu ya, ordernya salah. Atau produknya udah bener, tapi apa namanya, produknya udah bener, tapi itu bukan yang dipesan konsumen. Contohnya ini kan sering nih, saya pesan nasi goreng telur, terus yang datang bukan itu gitu ya, pakai telur, oke lah gitu. Atau misalnya sama sekali salah, saya pesannya dengan bumbu tertentu gitu ya, dengan misalnya saus sambal tertentu, yang datang lain, kan konsumen nggak mau kan, ya jangan ini. Nah itu kan terbuang, ya kan. Nah ada dua nih untuk meminimalkan waste. Satu, at source. At source itu ketika dia datang, yang tadi saya bilang, begitu datang itu dicekin dulu gitu ya, nggak mungkin semuanya, tapi minimal kita cek dulu. Kedua, cara penyimpanan, ya. Cara penyimpanan. Kalau kita tahu protein itu harus taruhnya di freezer gitu ya. Terus barang-barang tertentu harus taruhnya di chiller di suhu tertentu, itu harus diikutin. Kalau punya karyawan, bikin SOP sederhananya. Kalau barang datang, itu simpannya di mana? Barang ini boleh ditaruh di ruangan. Barang ini harus di chiller. Barang yang ini harus di freezer. Gitu. Termasuk cara penyimpanannya. Kalau di kuliner tuh namanya first expired, first out, FIFO. Contohnya gini, kita punya rak nih, dalam gitu ya. Terus kita ada daging baru datang. Simpannya di mana? Di atas, biar gampang, atau diangkat dulu, simpan di paling bawah. Gitu ya. Kalau raknya susun,
tinggi sih gampang ya. Mungkin ditaruh di apa namanya eh raknya apa namanya bisa bisa dibuka terus bisa diambil gitu ya. Tapi kalau susunya ke dalam ya, susunya ke dalam itu barang yang baru datang taruh di bawah. Biar apa? Biar nanti kru kitchen yang ngambil itu ngambil yang di atas, yang lama dulu kan. Yang lama jangan sampai ditaruh di atas, yang baru-baru diambil terus, yang lama itu lama-lama expired kan. Gitu. Cara kedua. Nah, cara ketiga ya waktu di namanya di kitchen itu pastikan prosesnya takarannya sesuai. Kan kita udah punya resepnya kan ya. Takarannya sesuai, terus juga pastikan order sesuai dengan yang dipesan konsumen gitu. Jadi kalau ngomongin waste, titiknya ada banyak. Mulai dari penerimaannya kita harus minimalkan, prosesnya di dapur juga harus benar. Sorry, sebelum proses di dapur, penyimpanannya dulu harus benar ya. Mana yang harus di freezer, mana yang harus di chiller. Perhatikan suhunya naik turun apa enggak gitu ya. Karena kan kalau misalnya suhunya nggak pas, protein daging tuh gampang rusak. Kulkas mati aja, freezer mati 5 jam gitu kan, itu udah lumayan tuh, apalagi mati 12 jam. Waktu prosesnya, terus juga pastikan order sesuai dengan yang konsumen inginkan gitu. Jadi titiknya banyak dari mulai penerimaan sampai dengan ke konsumen. Gitu Vina. Ya, terima kasih Mas. Mungkin boleh dilanjutkan lagi Mas tentang 10 tips ya. 7 sampai 10 nih ya, sebelum nanti saya sambung ke apa sih yang harus kita lakukan pada saat pandemi. Yang ketujuh itu, ini udah mulai masuk produksi nih. Nah, sebelum masuk produksi, kalau kita bisnis kuliner gitu ya, ada bisnis kuliner yang kita buat dari resep, dari awal kita buat semua sendiri. Boleh, bagus kalau itu memang tujuan kita. Tapi ada tipe bisnis kuliner yang mungkin saya bisa ambil contoh ya, misalnya tahu goreng atau bakso gitu ya. Kan tidak semuanya harus kita produksi sendiri ya, contoh gitu ya. Kalau kita jagonya bikin kuah yang enak, kan baksonya tidak harus kita produksi sendiri ya. Kecuali kita punya bakso khusus ya, yang kita rasa paling enak dan gak ada yang bisa bikin orang lain lagi gitu ya. Nah, tergantung fokus bisnisnya. Ini bukan masalah tentang benar atau salah, tapi fokus bisnisnya di mana. Contoh lain paling gampang tahu. Ya. Bagus kalau kita bisa bikin tahu sendiri, tapi kebanyakan tahu itu kan biasanya tahunya memang punya rasa khusus ya. Tapi kan yang membuat cita rasanya juga adalah tepungnya, cara masaknya. Tahunya belum tentu kita harus bikin sendiri, kita bisa beli dari supplier, terus kita racik dengan bumbu yang enak, dengan tepung yang enak, dengan proses yang pas, sehingga rasanya enak. Tahunya belum tentu kita bikin sendiri. Nah, poinnya apa sih? Itu kalau misalnya bikin sendiri, kita namakan dengan in-house. Kalau kita beli dari luar, kita namakan dengan outsource. Poinnya apa? Poinnya adalah cost efisiensi, tanpa mengorbankan cita rasa ya. Contohnya gini, pabrik bakso hampir pasti dia bisa produksi dengan harga lebih murah daripada kita yang masih 1-2 outlet. Kenapa? Karena dia kan banyak bikinnya. Prosesnya juga mungkin terotomatisasi gitu ya. Nah, tinggal kalau ada pesanan-pesanan khusus, oh boleh dong baksonya diisi mozzarella khusus. Kan bisa pesan juga gitu ya. Sama juga dengan tahu. Pengrajin tahu yang puluhan tahun udah pengalaman, kemungkinan besar dia bisa produksi dengan cita rasa yang terjaga dengan harga yang lebih murah daripada kita yang mungkin baru 1-2 outlet mencoba bikin tahu. Nah, tapi again, ini bukan masalah benar salah. Mana yang paling optimal gitu ya sebagai pilihan. Nah, itu yang ke-7 tuh, pilih strategi produksinya. Mana yang kita mau fokuskan, apakah kita mau bikin sendiri atau ada yang kita apa namanya beli dari orang lain, dari supplier gitu misalnya. Nah, yang ke-8, tadi udah dikasih spoiler sama Vina sedikit. Lakukan proses produksi yang efisien. Nah, cegah waste gitu ya. Jadi waktu produksi, kalau kita udah punya takarannya, sebisa mungkin di dapur itu udah ada takarannya. Kalau misalnya ini 1 sendok teh, kalau ini minuman gitu ya, misalnya gulanya sekian mililiter gitu ya, bubuk apa namanya macatinya sekian gram gitu, itu udah ada takarannya. Jadi jangan sampai kru kitchen kalau cabangnya banyak dia feeling aja. Nah, sedikit-sedikit beda 2 gram, beda 10, kalau 10 banyak ya, beda 2 gram, beda 3 gram, beda 1 mililiter, beda 2 mililiter gitu ya. Itu lama-lama menjadi waste gitu. Jadi satu dia harus sesuai itu dengan takaran sebisa mungkin. Nggak mungkin 100% pas itu nggak mungkin lah, namanya manusia proses gitu ya.
Dan juga cegah tuh gagal-gagal waktu bikin gitu ya. Misalnya bikin martabak gagal, nggak enak, bikin donat apa namanya nggak kembang gitu ya. Apalagi yang terakhir salah, konsumen pesan apa dikasih apa gitu. Jadi efisiensi itu juga harus terjadi di proses produksi. Jadi cegah waste ya. Itu yang ke-8. Nah, kalau yang ke-9 sama ke-10 ini kalau yang cabangnya udah lebih dari satu, udah cabangnya banyak gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan distribusi gitu. Jadi kalau distribusikan barang kita punya outlet banyak, kita harus hitung tuh kebutuhan outlet yang kita harus kirim banyak itu, sorry, yang kita harus kirim barang itu berapa. Jadi jangan sampai kita ngirim sering. Oh kebutuhan outlet ini sehari misalnya 100 gitu ya. Pagi kita kirim 20, siang kita kirim 20, terus 20 bolak-balik bolak-balik. Kalau barangnya fresh dan memang harus cara kerjanya demikian, mungkin nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau barang-barangnya mungkin dikirim setengah matang atau bahkan masih mentah gitu ya, baru diproses harus di outlet, jangan dikirim terlalu sering. Jangan lupa itu ongkos bolak-baliknya itu akan lebih mahal. Gitu. Apalagi nih, kita kendaraan sendirilah. Yang atau nggak kendaraan sendiri, kita kirim pakai GoSend atau pakai penyedia logistik gitu ya. Kalau kita pakai barang sendiri, kita kirim, punya kendaraan gitu ya, punya mobil box misalnya ya, ada kapasitasnya, kita isi sedikit, kirim, balik lagi. Nah, ongkos bensinnya itu bolak-balik berapa gitu ya. Jadi, itu harus dipikirin juga. Jadi pada saat distribusikan barang, jumlah dan frekuensinya juga harus pas. Gitu. Kebutuhan outletnya berapa, dikirim. Nah, variabelnya banyak nanti ya mungkin di kesempatan lain kalau ada ini kita bisa diskusi. Tergantung expire-nya berapa, jenis produknya apa, berapa sering harus dikirim gitu. Jadi jangan sama tuh kayak tadi beli eceran, kirim juga jangan eceran. Oh kirim terus kirim bolak-balik itu semuanya biaya gitu. Nah yang terakhir gunakan transport yang paling efisien. Kalau sudah punya kendaraan sendiri, mobil box sendiri, pastikan uh, pengiriman itu efisien. Artinya ya mobil boxnya hampir penuh atau penuh baru berangkat kirim gitu ya. Jangan sampai mobil box itu isinya sedikit baru dikirim gitu ya. Atau ketika milih logistik provider, cari yang paling reliable dan harganya juga paling efisien gitu. Jadi terutama ini makanan gitu kalau kerja sama logistik provider. Itu yang terakhir sih Vina. Nanti mungkin saya pause di sini sebelum beralih mungkin 15 menit terakhir. Kalau saat pandemi atau PPKM seperti ini dari 10 tadi itu kira-kira mana yang penting? Kalau penting-penting semua, mana yang harus lebih diperhatikan lah. Ya, saya coba review lagi ya Mas ya dari 4 poin terakhir yang Mas jelaskan. Pertama di sini pilih strategi produksi yang optimal ya, yang tadi Mas jelaskan. Apakah sebenarnya kita produksi sendiri atau malah sebenarnya nggak harus semuanya produksi sendiri kok. Kita bisa pakai produk orang lain untuk memantapkan produk yang kita jual nanti. Kemudian melakukan proses produksi yang efisien yang tadi udah ada penjelasan sebelumnya bagaimana mencegah waste di dapurnya itu sendiri, kemudian mendistribusikan barang dengan jumlah dengan frekuensi yang optimal, jangan terlalu banyak bolak-balik atau jadinya tidak efisien dan lain-lain. Dan satunya lagi yang paling penting adalah transportasi yang nanti barang kita ini sampai ke tangan konsumen, pilih transportasi dengan yang efisien begitu ya Mas. Cuma ada yang menarik nih Mas. Tadi tentang strategi produksi, karena umumnya di sini teman-teman kayaknya berpikir kalau saya jualan itu mah artinya semuanya nih dari nol sampai di tangan konsumen harus saya yang produksi. Padahal sebenarnya nggak melulu harus seperti itu ya Mas, karena kan dengan kita tahu letak strong produk kita di mana, terus ternyata ada produk lain yang bisa mendukung, itu bisa malah menambah value ke produk yang kita jual begitu ya Mas ya. Betul. Sebenarnya ini jadinya menarik Mas. Jadi SCM ini ada kaitannya dengan marketing ya Mas. Karena kalau bisa dilihat, kalau kita melihat outsource, berarti artinya kita bisa mengkolaborasi produk kita sama mungkin produk orang lain yang ternyata bisa buat value yang lebih menarik ya Mas ya. Bisa juga gitu ya. Kalau misalnya ada menu-menu kolaborasi dengan Oreo gitu ya. Misalnya minuman kolaborasi dengan Buah Vita gitu ya. Saya tadi baru beli salah satu minuman gitu ya, minuman kekinian, ternyata dia kerjasama tuh sama Buah Vita gitu ya, untuk untuk co-branding gitu ya. Banyak juga yang lain-lain tuh.
sama coklat, sama macam-macam. Itu juga bisa dalam bentuk kolaborasi. Atau juga sebenarnya waktu kita bikin produk kan pada akhirnya value added-nya apa sih? Apa yang ingin konsumen cari kan? Contoh nih, kita jualan produk Macati. Apakah kita mau bikin powder Macatinya sendiri? Ya bisa kalau mau, ya kan? Tapi dibandingkan dengan apa produsen atau supplier Macati yang kerjaannya sehari-hari bikin powder Macati, kira-kira bisa nggak ngalahin cost-nya sama rasanya dia? Kalau enggak, jangan buang-buang waktu gitu kan ya. Nah, tapi apa additional value yang kita kasih ke konsumen? Sama kan kayak bakso, tahu. Tahu mungkin sebagian besar penjual tahu itu beli gitu kan. Tapi yang membedakan adalah jenis tepungnya gitu kan ya, cara gorengnya, bumbu-bumbu yang dimasukin gitu ya. Itu pilihan sih. Kalau mau jalannya sendiri silahkan. Tapi ujungnya cuma dua. Konsumen apa rasanya itu terpenuhi, keinginannya enak, dan kedua cost efisien. Benar-benar benar. Setuju, Mas. Nah, ini buat teman-teman foodpreneur juga yang nanti ingin bertanya, saya menyediakan kolom Q&A ya, teman-teman ya. Jadi boleh kalau ada pertanyaan langsung ke kolom Q&A lagi. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu sama teman-teman kali ya, Mas. Karena tadi diinfokan sebelumnya di masa PPKM kayak gini, kayaknya teman-teman foodpreneur pada ketar-ketir nih. Karena pastinya yang selama ini penjualan ada dine-in, ada online, dan lain-lain, sekarang hanya satu fokus ke satu pintu gitu, online aja nih. Nah, gimana Mas, dari supply chain management ini menanggapi kondisi yang saat ini lagi PPKM seperti ini? Ya, saya mungkin menggarisbawahi beberapa ya, tapi starting point-nya akan sama. Starting point-nya itu apa? Kalau lagi situasi seperti ini, fokus untuk mengenerate demand gitu ya, menciptakan permintaan dari online channel gitu ya. Mudah-mudahan nih, saya berharap dan juga bahwa teman-teman foodpreneur udah mulai dari dulu gitu ya, udah punya account di GrabFood, GoFood lah, sebagian besar udah punya lah harusnya ya. Dan ada channel-channel lain yang bisa di explore gitu ya. WA for Business ya. WA for Business sekarang udah ada otomasinya lagi. Kalau sempat ikut kopdarnya Mas Rex beberapa hari yang lalu dengan kata.ai, itu banyak tuh otomasi-otomasi yang bisa dilakukan. Jadi order itu bukan chatting dengan admin, itu sudah ada botnya. Kalau kita masukin satu, dipesan apa, sampai dengan pembayarannya. Nah, itu yang paling, menurut saya, yang paling berharga. Kenapa? Karena kita akan punya database konsumen. Konsumen pesan nih. Nah, database konsumen itu akan menjadi satu aset yang sangat berharga sekarang dan nanti. Contohnya nih, kalau kita dalam kondisi sulit gitu ya, mau bikin campaign atau promo, salah satu yang paling di depan mata adalah membuat konsumen yang sudah ada beli lagi kan, yang udah jelas-jelas dia suka dengan produk kita gitu ya. Bapak Ibu terima kasih sudah membeli, sebagai ucapan terima kasih pembelian selanjutnya kita kasih diskon 10% gitu ya. Apalagi yang big order, terima kasih Bapak Ibu sudah beli 30 box, sebagai ucapan terima kasih dengan bahasa-bahasa yang mengajak. Terus juga diingatkan dari waktu ke waktu, misalnya dia udah beli sebulan yang lalu. Nah, sebulan yang lalu diajak ini lagi, terima kasih untuk kalau ada pembelian selanjutnya kita kasih diskon gitu. Bisa diskon bisa enggak gitu ya, terserah. Tapi ibaratnya konsumen yang sudah ada itu di-maintain hubungannya. Daripada mencoba bikin iklan macam-macam yang belum tentu beli. Ini kita udah punya konsumen yang udah beli dan kemungkinan besar suka. Itu dulu yang digarap gitu ya. Jadi ya GrabFood, GoFood ikut promo silahkan, itu normal. Tapi juga membangun database konsumen gitu ya. Itu akan menjadi satu hal yang akan sangat berharga gitu di ketika kita berkembang, apalagi situasi seperti ini. Itu generalnya dulu ya. Terus lakukan promo melalui online dan juga WA for Business. Apalagi kalau udah bisa ada otomatisasinya gitu ya. Silahkan lihat rekamannya tuh Mas Rex beberapa minggu lalu Kopdar. Nah 3 nih kalau pandemi. 1, rencanakan permintaan sama yang tadi. Nah, tapi rencanakan permintaannya apa? Sudah ada beberapa artikel dan sudah dibahas juga ya. Ketahui dulu titik BEP-nya. Berapa sih barang yang harus dijual, kuantitas produk yang harus dijual, biar tidak rugi. Ya.
Ya, kalau kondisi normal lagi rame kan kadang-kadang kita juga nggak terlalu memperhatikan break even point ya. Break even point itu apa sih? Artinya berapa banyak yang harus kita jual sehingga penjualan itu akan sama dengan biaya. Nah, kalau penjualan sama dengan biaya, artinya profitnya berapa? Nol kan? Nggak ada. Artinya itu menjadi titik minimum. Kalau kita menjual di bawah titik BEP, ya udah jadi rugi gitu. Nah, itu dulu yang harus diperhatiin. Jadi biar nggak rugi atau profitnya nol, dalam seminggu itu saya harus jual berapa porsi bakso atau berapa porsi bubur ayam sih. Nah, formulanya ada, silahkan ke blognya Foodies tuh. Saya sudah pernah tulis artikel detailnya, termasuk cara menghitung sederhananya. Jadi tahu dulu titik BEP-nya, minimal jual berapa seminggu, hitung berapa biaya tetapnya, fixed cost-nya dan variable cost-nya, sehingga kita tahu persis berapa yang dijual. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita jual selalu di bawah BEP, udah pasti rugi, ya kan? Udah pasti rugi lah, gitu ya. Nah, kalau rugi, kalau cash flow-nya kuat, ya silahkan teruskan, gitu ya. Ah, daripada saya tutup, ya udah saya tahan dulu aja, saya masih punya cash flow kok. Tapi kalau cash flow-nya nggak ada, udah ngap-ngap, gitu ya, setiap hari rugi, ya mau dari mana gitu. Nah, itu makanya titik BEP menjadi penting pada saat pandemi. Kadang-kadang kalau dalam saat normal kita nggak ya lupa atau nggak terlalu memperhatikan karena kan jualannya bagus gitu ya. Nah, kalau pas lagi seret begini, pastikan tahu titik BEP-nya berapa, baik dalam jumlah porsi atau nilai uangnya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan inventory management ya. Only stock what you need. Jadi yang perlu aja yang di stok. Jangan beli terlalu banyak, udah tahu permintaannya turun, tapi beli telurnya, beli ayamnya nggak diturunin. Ya, itu kan satu uangnya stuck gitu ya, udah kebeli. Dua, kemungkinan besar kepakainya akan lama gitu kan ya. Kan rata-rata penjualnya semakin sedikit gitu ya, kemungkinan basi lebih tinggi. Yang kedua, only stock what you need pada saat PPKM ini gitu. Yang terakhir, musuhnya semua pebisnis ketika penjualan turun itu adalah biaya tetap fixed cost. Kenapa? Kalau biaya variabel kan dia itu biaya yang mengikuti seiring dengan penjualan ya. Kalau cost apa namanya penjualannya naik, ya cost per unitnya apa namanya total costnya akan naik juga, cost per unitnya tetap. Kalau fixed cost ya dia segitu aja. Misalnya fixed cost, nah fixed cost itu apa? Karyawan, biaya depresiasi, biaya sewa gitu ya. Artinya apa? Ya. Ketika volume penjualannya turun, kalau fixed cost-nya masih tinggi, cost per unitnya akan besar. Nah, ini akan menjadi pilihan sulit sih, terutama yang biasanya, apalagi yang punya karyawan dine-in-nya banyak gitu ya, 10, 20, atau mungkin lebih. Kalau masih bisa memperkerjakan semua gitu ya, bagus. Tapi kalau harus membuat pilihan sementara gitu ya, prioritaskan dulu tuh karyawan yang permanen, yang kontrak, dan minimalkan dulu biaya-biaya yang lain yang nggak perlu gitu ya. Jadi kalau memang ini kayak hal kecil gitu, misalnya outlet nih, kan kita nggak bisa dine in. Ya, lihat tuh lampu-lampu nyala semua enggak, AC nyala semua enggak gitu ya. Itu kita mikirnya harus bener-bener kayaknya hal kecil loh, lampu sedikit kali mungkin AC nyala. Nah, kan kalau AC ruangan besar nggak perlu semua nyala kan, yang penting yang bagian masaknya gitu atau bagian penerimaan order minimal dia nyaman. Tapi kan nggak semua AC harus nyala. Saya kasih contoh. Jadi kreativitas itu diuji tuh. Bagaimana menurunkan fixed cost gitu. Jadi tiga hal itu, Vina. Pertama, tadi generalnya fokus untuk generate demand dari online channel. Masuk pertamanya rencanakan permintaan sesuai dengan titik BEP-nya gitu ya. Pastikan tahu titik BEP-nya. Kedua, only stock what you need. Jadi yang perlu aja di stok dan perhatikan tren penurunannya, jangan beli berlebihan. Dan yang terakhir, optimalkan biaya terutama fixed cost-nya. Apa yang kita bisa lakukan sementara gitu ya. Kadang-kadang perlu pengorbanan sedikit daripada mengorbankan semuanya gitu ya. Pilihan sulit sih sekarang terus terang, dan saya mengalami juga dan menyaksikan juga pilihan-pilihan itu sulit. Itu sih Ya, Vina. Jadi ya 1654 mungkin kalau ada beberapa pertanyaan boleh. ya, jadi sebenarnya di saat kondisi pandemi ini memang teman-teman foodpreneur itu harus lebih terbuka ya Mas ya, terkait hal-hal yang berbau demand dari online. Harus mulai banyak belajar nih gimana mengaplikasikan suatu hal yang sekarang itu udah semuanya tuh trennya tuh ke online gitu ya Mas.
Jadi harus mulai banyak belajar lagi, mulai terbuka, harus ikutin zaman, dan karena di kondisi kayak gini tuh emang adaptasi itu hal yang penting ya Mas. Kemudian Betul, juga betul. harus mulai berdamai sama diri sendiri, legowo. Gimana caranya yang tadi Mas bilang, dengan kita mengorbankan hal sedikit, tapi tidak jadi mengorbankan jadi hal yang besar begitu ya Mas ya. Iya, Nah Mas, iya. ini ada sesi pertanyaan dari Pick Before It. Ini pertanyaan mengenai PPKM nih Mas. Kalau lagi PPKM gini, apakah ada historical data tersebut yang bisa dijadikan acuan? Gimana tuh Mas yang terakhir kita menentukan permintaan konsumen di masa PPKM ini, ada historical yang bisa jadi panduan nggak? Hmm. Satu, kalau udah punya POS-nya, kan kita PPKM, PSBB, atau apa dulu istilahnya kan pernah terjadi ya. Nah, lihat tuh pada periode waktu itu demand-nya turun berapa, gitu ya. Itu historical. Yang kedua, mau nggak mau dalam bisnis itu ada main intuisi juga, sense gitu ya. Kita punya data memang, tapi pada akhirnya data itu harus dikombinasikan dengan intuisi bisnis gitu ya. Kalau 100% bisa bilang nggak mungkin gitu ya. Lihat tuh pada saat PSBB sebelumnya atau PPKM ini kayaknya yang paling ketat gitu ya. Jalan yang saya tahu di beberapa kota di Bandung, Jakarta, jalan ditutup di mana-mana gitu ya. Nah, dari historical trend yang ada itu kita harus pakai judgement juga, intuisi gitu ya. Turunnya berapa sih dari sebelumnya gitu ya. Karena nggak ada formula matematisnya. Nah, kalau udah jalan seminggu, 2 minggu, ini kan PPKM udah masuk minggu kedua ya, kalau nggak salah ya, di beberapa, mungkin minggu kedua. Kita udah punya pelajaran tuh kan, dari sehari, 2 hari, 3 hari, atau 5 hari, itu rata-rata permintaan per harinya turun berapa. Nah, itu yang dijadikan proyeksi untuk minggu selanjutnya. Nah, proyeksi apa? Proyeksi baseline. Kalau mau bikin promo, nah itu mungkin bisa dinaikin lagi kan. Oh, kalau saya bikin promo, ini mungkin bisa naik. Nah, bisa naiknya berapa? Again, kembali ke kemampuan kita punya historical data. Jadi kalau punya POS, punya activity promo, itu kita harus punya timeline-nya. Oh, dulu di minggu ketiga Januari itu saya pernah menjalankan promo buy one get one. Ketika saya menjalankan promo buy one get one, itu permintaan naik 30% gitu. Jadi kalau kita menjalanin promo itu jangan sekedar, oh ini promo ya, ini promo ya. Itu harus ada disiplin yang rapih juga gitu. Misalnya kita tahu nih promo-promo ini jalan di minggu berapa aja. Bukan sekedar nyatet, karena jadi pelajaran. Pelajarannya apa? Oh, kalau lagi begini promo yang sukses tuh biasanya buy one get one. Atau kalau lagi situasi Ramadan kayak kemarin, promo yang sukses itu adalah ketika biasanya promo buat paket keluarga, paket isi 3, paket isi 5, bonus minuman, bonus dessert misalnya. Nah, waktu jalanin promo, bagian marketing jangan sekedar ada aktivitas aja, dia harus catat tuh di minggu berapa dia jalankan aktivitas apa, dan dilihat di minggu bersangkutan naiknya berapa, sehingga kita bisa jadikan pelajaran di depan. Oh, biasanya kalau promo ini naiknya 15%, 20% gitu. Jadi kombinasi antara historical data, keadaan sekarang, ya mungkin udah 3, 4, 5 hari PPKM, sama aktivitas promonya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Pertanyaan terakhir dari Fajar 952. Apakah kita perlu menambah variabel cost untuk menghindari kenaikan bahan baku? Menambahkan, Apakah kita perlu menambahkan variabel cost untuk menghindari kenaikan bahan baku? oke, sorry saya agak bingung dengan pertanyaannya, tapi saya coba jawab ya, karena nggak bisa interaksi ya. Idealnya, kalau dalam kondisi permintaan naik turun ya, sebisa paling ideal, tapi nggak mungkin. Paling ideal itu ketika semua biaya sifatnya variabel. Gitu. Artinya apa? Ketika ada penjualan, disitulah terjadinya biaya. Jadi nggak tetap biayanya. Gitu ya. Kalau ada kenaikan bahan baku, gitu ya, strateginya biasanya ada beberapa hal gitu ya. Kenaikan bahan baku, satu yang paling simpel, naikin harga gitu ya. Tapi kalau naikin harga, udah pasti nggak semua konsumen cocok gitu kan. Wah, mungkin volumenya turun gitu ya. Yang kedua adalah eh, kalau tidak mengubah
apa namanya persepsi konsumen. Kalau ada naik harga terus kita nggak mau pass on, kita naikin harganya, ya kita bisa juga ubah porsinya. Jadi ubah porsinya tapi jangan signifikan juga gitu. Nanti konsumen merasa di apa namanya dibohongi gitu ya. Tapi misalnya dari porsi 100 gram diubah jadi 98, itu kan mungkin nggak kerasa konsumen gitu ya. Jadi dites dulu, tapi harus dites dulu. Itu yang kedua gitu. Tapi sederhananya sih kalau saya coba sebagus-bagusnya bisnis, tapi saya bilang ini udah pasti nggak mungkin ya. Itu yang komponen, terutama kuliner ya, yang komponen variabelnya itu lebih besar daripada komponen fixnya. Terutama kalau permintaan naik turun. Kalau bisnis lagi bagus, nggak masalah, fixed cost-nya tinggi juga. Karena kalau fixed cost-nya tinggi, pertumbuhannya kan naik terus gitu ya. Jadi cost per unitnya akan semakin kecil, semakin banyak yang kita jual gitu. Itu sih Oh, gambarannya. terima kasih Mas. Untuk teman-teman foodpreneur juga, saya sudah pin nih apa namanya daftar e-course supply chain management. Jadi teman-teman bisa lebih dalam lagi memahami apa itu SCM dengan mengakses link di bawah ini ya. Topik yang nanti ada di sana itu topik-topik yang sangat relevan buat usaha teman-teman dan juga berguna untuk teman-teman foodpreneur nanti. Selain itu, apabila teman-teman ingin mengakses beberapa info dari Foodies, bisa langsung join Telegram Foodies di t.me/foodiesid dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Foodies yaitu Foodies Channel karena nanti uh, Foodies on Sharing pada sore hari ini akan teman-teman bisa saksikan lagi di Instagramnya Foodies di @foodies.id dan juga di YouTube channel Foodies begitu. Nah, Mas Ahmad gak kerasa nih ternyata udah jam 5. Mungkin Ya, sebelum mengakhiri Foodies on Sharing ini kira-kira dari Mas Ahmad ada closing statement buat teman-teman foodpreneur? closing statement sih mungkin nggak ada spesifik ya, mungkin saling saling menyemangati aja gitu ya, karena kan banyak yang dari join dan saya juga terlibat langsung dalam bisnis kuliner gitu ya, saling menyemangati, jangan patah semangat, insya Allah badai pasti berlalu, dan ketika masa-masa seperti inilah gunakan waktu untuk mencari tahu banyak hal-hal baru ya, bisa dari foodies, bisa dari yang lain, baca artikel, ikut Instagram live gitu ya, itulah saat-saat dimana kita bisa mengupdate knowledge gitu ya, dan mungkin saat-saat yang sedang turun ini bisa dipakai, bisa digunakan yang tadi, rapihkan inventorinya, rapihkan catatannya, mumpung nggak rame kan gitu ya. Kalau lagi rame kan kita nggak ada waktu ya mau boro-boro ngerapihin inventory, outletnya penuh terus gitu kan. Manfaatkan saat-saat ini, selalu ada hikmahnya lah. Jadi sama-sama menyemangati, tetap semangat. Insya Allah kita semua akan bertahan dan akan lebih kuat lagi setelah pandemi ini. Itu aja, Vina. Ya, oke. Terima kasih Mas Ahmad. Semoga teman-teman foodpreneur tetap semangat menjalani bisnisnya dan menjadi kontributor dalam membangun lapangan pekerjaan di Indonesia dan terus semangat dalam belajar. Nah, Mas Ahmad, sebelum mengakhiri Foodies on Sharing ini, mungkin kita boleh ya foto bersama dulu untuk dokumentasi hari Boleh, ini. boleh. Kita foto dari sekarang ya, Mas ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Uh, Vina, teman-teman foodpreneur. Terima kasih Mas Ahmad sudah berbagi ilmunya nih kepada teman-teman foodpreneur. Semoga teman-teman foodpreneur juga dapat memperoleh manfaat dari Foodies on Sharing pada sore hari ini. Saya Vina, pamit undur diri.